Mamuni, pakai panah, pakai tombak, pakai pedang, masuk ke airport. Saya diundang oleh gubernur untuk ceramah tentang anti korupsi. Tapi karena saya dulu juru bicaranya Pak Prabowo, tiba-tiba saya dikejar pakai pedang. Saya tanya gubernur, ini saya teruskan atau tidak? Terserah, kamu keluar rumah. Dia bilang teruskan, oke saya maju. Apa perlu saya ngomong sama demonstran ini? Gak perlu Bapak Ari, kita ke belakang. Oke, saya ceramah di kantor gubernur sekitar 1-2 jam. Habis itu saya tanya, saya perlu nginap atau tidak? Dia bilang demi keamanan Pak Ari pulang aja. Saya naik pesawat terakhir dari Manado, saya pulang ke Jakarta. Jadi setelah 2 pemilu yang didesain oleh kekuatan-kekuatan yang ingin berkuasa di Indonesia secara mudah, dengan cara cari 2 kandidat, siapkan yang satu untuk menang dan siapkan yang satu untuk kalah. Maksudnya untuk dicurangi. Ada kekuatannya itu. Pecahnya di umat, korbannya umat, yang berkuasa orang lain. Sehingga kami di Partai Gelora mengambil inisiatif bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Jokowi. Pak, ini waktunya rekonsiliasi. Bangsa ini harus bersatu. Bapak berdua ini bertarung 2014-2019. Sekarang pertarungannya sudah selesai. Ini waktunya bersatu. Alhamdulillah proposal itu diterima karena disuarakan oleh banyak orang. Pak Prabowo dan Pak Jokowi bergabung dalam pemerintahan. Di awal-awal mereka gak curiga. Kenapa? Wah, ini sebentar aja. Nanti gampang. Prabowo kita singkirkan lagi. Kita taruh orang lain supaya menang. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah, ternyata rekonsiliasi dari 2 kekuatan bangsa ini yang kita pernah terwakilkan secara penuh di sana, alhamdulillah bersatu dan bersatu terus. Terharu kita melihat ada COVID kita hadapi, perang Rusia Ukraina kita hadapi, ada ketegangan di Laut Cina Selatan, bangsa kita masih tegar karena elitnya dibersatukan oleh rekonsiliasi 2019. Bapak Ibu sekalian, ini teman-teman tolong disampaikan. Kalau bukan karena Prabowo masuk dan berrekonsiliasi dengan pemerintah Pak Jokowi, pemerintahan ini bisa jadi masih ekstrim seperti yang terjadi di masa-masa kemarin. Siapa yang menetralisir ekstrim-ekstrim dalam pemerintahan? Namanya Prabowo. Prabowo menghadapi ekstrim-ekstrim ini sejak zaman Orde Baru. Kelompok ekstrem zaman Orde Baru di militer lebih kejam. Siapa yang menetralisir militer-militer kejam yang suka membunuh umat Islam itu? Namanya Prabowo. Siapa yang kumpul dengan ulama ketika Islam berjarak dengan negara? Namanya Prabowo. Siapa yang mengumpulkan orang-orang kritis dari kaum sipil yang dikejar-kejar oleh negara? Namanya Prabowo. Siapa yang menyelamatkan aktivis-aktivis yang diculik oleh rezim militer? Namanya Prabowo. Jadi kalau bertanya hubungan yang sekarang terjadi adalah dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah satu ijtihad besar untuk menyelamatkan umat dan bangsa ini. Tadi ada yang nanya kilometer 50, apa itu kilometer 50? Kilometer 50 adalah operasi kaum ekstremis dalam negara. Ideologi yang radikal, yang mencari mangsa umat Islam, yang menuduh ulama menjadi teroris, yang mengejar-kejar tokoh pesantren. Kelompok ekstremis inilah yang dinetralisir oleh Pak Prabowo. Sehingga kenapa orang itu marah dengan rekonsiliasi ini? Karena mereka mereka ini adalah kelompok ekstrim yang mereka mau tetaplah umat ini dituduh ekstremis, dinetralisir oleh Prabowo. Pertanyaan terpenting buat kita adalah, umat ini mau jadi pemain atau mau yang dimainkan?
Itulah yang diperankan oleh Partai Gelora. Beruntung kita punya partai dipimpin oleh ulama. Mana partai yang dipimpin oleh ulama? Yang ngerti agama, ngerti negara, ngerti geopolitik, ngerti pertarungan di antara negara-negara besar. Sehingga umat ini tidak mau dijadikan korban. Kita harus melerai umat ini jadi korban terus-menerus dan menikmati jadi korban. Bapak tahu kenapa kita kritik gerakan dari satu partai mengambil ceruk umat Islam? Bapak pasti tahu, Ibu pasti tahu. Itu partai tadinya mau habis masa depannya, sudah mentok. Tapi dilihat di sebelah sana ada yang tergiur, ada yang menggiurkan, yaitu suara umat. Wah, kita ambil suara umat, kita pakai tokohnya, kita bawa dia ke sini, dan umat seolah-olah berjihad di belakang orang-orang itu. Siapa mereka? Ini kelompok ekstrim itu yang menjadikan umat sebagai korban. Sekarang tiba-tiba jadi pejuang umat, dan kita ikut-ikutan saja dipakai. Partai Gelora nggak mau umat jadi korban seperti itu, ditarik-tarik, dijadikan makanan. Maka kita harus berpolitik secara cerdas. Jangan mau lagi. Kenapa Partai Gelora mendukung Pak Prabowo dan mendukung rekonsiliasi ini? Kita mau hentikan operasi kelompok-kelompok ekstrem itu yang menjadikan umat Islam sebagai korban. Saya juga tanya teman saya, kalau kemarin Pak Jokowi masih gabung dengan kelompok-kelompok itu, apa ada ini kekuatan? Benar juga ya katanya, lu mikir dong. Memang enak. Nah, kita ini harus jalan dan turun ke umat, ngasih tahu, jangan emosi-emosian terus. Ini anak-anak muda ini yang sekarang dipakai jadi boneka-boneka ini, kita hentikan dong. Dari mana sejarahnya, dari mana ilmunya? Kita harus punya agenda sendiri. Indonesia harus menjadi negara kuat, rekonsiliasi harus kita teruskan. Indonesia harus menjadi superpower. Barulah umat ini punya wibawa di negaranya sendiri dan di dunia internasional. Itu agenda Partai Gelora. Allahu Akbar. Itu agenda kita dan itu agenda besar kita. Kita bersyukur ulama mendirikan negara ini dan menghadiahkan kita sebagai sebuah kekuatan besar menjadi instrumen perjuangan umat nanti. Tapi kalau kita tidak pintar mengelolanya, kita jadi buing dan kita jadi korban terus. Partai Gelora akan menghentikan umat Islam menjadi korban. Umat harus memimpin dan menentukan agenda-agenda dunia kita ke depan. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi orasi Pak Fahyarja yang sangat